Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriliana Harahap, NPM 18140036, Prodi PGSD semester 6A, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, di mana judul makalah saya yaitu Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. Yang kedua yaitu pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. Dan yang keempat yaitu peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja pada para penyelenggara negara. Yang terakhir yaitu yang kelima, pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai. Dan cara yang kedua yang ditempuh untuk menindaklanjuti korupsi adalah yang pertama yaitu pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para koruptor. Yang kedua yaitu penindakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang bersikap tidak tegas dan meloloskan koruptor dari jerat hukum. Yang ketiga yaitu memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi. Dan yang kedua yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi adalah ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya pencegahan atau preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Upaya preventif dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Dan yang kedua yaitu melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang kedua yaitu upaya penindakan atau kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh pidana yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama yaitu dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis Mi-2 merek Plei-Rostov Rusia milik Pamdanet 2004. Dan yang ketiga yaitu upaya detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Upaya detektif dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Yang kedua yaitu pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Dan yang keempat yaitu upaya represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara represif adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2003 tentang pengendalian tindak pidana korupsi. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Pemerintah pada 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, penyidikan, penuntunan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang kedua yaitu penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantaskan. Dan yang kelima yaitu upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, di mana cara dalam upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua yaitu tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
Yang ketiga yaitu melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintah, desa hingga ke tingkat pusat nasional. Dan yang keempat yaitu membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Dan yang keenam yaitu upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat, di mana yang pertama yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni pada tahun 1908 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintah pasca Soeharto yang bebas korupsi. Dan yang kedua yaitu Transparency International atau TI adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tuntunan tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Dan yang terakhir yaitu atau yang ketiga yaitu strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan kesamaan persepsi, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Adapun 3 strategi pemberantasan korupsi menurut KPK. Yang pertama yaitu perbaikan sistem. Sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Agar tidak bisa melakukan korupsi diperlukan beberapa upaya perbaikan sistem. Caranya yaitu yang pertama mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan KPK, menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dan juga kreativitas. Yang kedua yaitu edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan yang pertama yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Yang kedua yaitu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Dan yang terakhir yaitu represif. Strategi represif ini bertujuan agar orang takut melakukan korupsi. Upaya ini diwujudkan dalam upaya penindakan hukum untuk membawa koruptor ke pengadilan. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat, dan yang kedua yaitu penyelidikan, yang ketiga penyidikan, yang keempat penuntutan, yang kelima eksekusi. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari hasil makalah saya yaitu ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, antara lain upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi masyarakat, mahasiswa, dan upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Saran saya itu perlu dikaji lebih dalam lagi tentang teori upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agar mendapat informasi yang lebih akurat. Saya harap para pembaca setelah membaca makalah ini mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.